utang Indonesia ke China meningkat hampir 6 kali lipat selama periode 2011 hingga akhir April tahun 2021. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan mencatat total utang luar negeri Indonesia ke China pada 2011 lalu cuma sebesar 3,7 miliar dolar. Namun, per April tahun 2021 utang Indonesia ke China mencapai 21,44 miliar dolar atau setara dengan 310 triliun rupiah, asumsi kurs Rp14.454 per dolar AS. Artinya, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun utang Indonesia ke China naik 479,45%. Per April tahun 2021, utang Indonesia ke China terdiri dari utang pemerintah sebesar 1,72 miliar dolar. Sedangkan, mayoritas merupakan utang swasta yakni 19,72 miliar dolar. Secara kumulatif, utang Indonesia kepada China naik 0,65% dari Maret tahun 2021 yakni 21,30 miliar dolar. Sedangkan secara tahunan utang Indonesia ke China naik 4,63% dari sebelumnya 20,49 miliar dolar pada April tahun 2020. Pada 2011 utang Indonesia ke China masih satu digit yakni 3,7 miliar dolar. Lalu utang Indonesia ke China naik menjadi 5,06 miliar dolar pada 2012. Kemudian utang Indonesia kembali bertambah namun masih di kisaran satu digit pada 2013 dan 2014. Masing-masing yakni 6,15 miliar dolar dan 7,86 miliar dolar. Pada akhir 2015 utang Indonesia ke China melonjak signifikan 73,79% dari 2014 senilai 7,86 miliar dolar menjadi 13,66 miliar dolar pada Desember tahun 2015. Selanjutnya, akhir 2016 utang Indonesia kembali naik menjadi 15,15 miliar dolar. Sempat turun menjadi 14,59 miliar dolar pada akhir 2017, namun kembali bertambah menjadi 18,11 miliar dolar di akhir 2018. Pada akhir 2019 lalu, utang Indonesia ke China kembali naik menjadi 19,99 miliar dolar. Memasuki akhir 2020, utang Indonesia ke China tembus angka 20,65 miliar dolar. Per April tahun 2021, China merupakan negara terbesar keempat penyumbang utang ke Indonesia. Secara total, utang luar negeri per April tahun 2021 mencapai 417,95 miliar dolar, setara dengan 6.041 triliun rupiah. Mayoritas utang Indonesia berasal dari Singapura sebesar 68,01 miliar dolar, setara dengan 983,01 triliun rupiah. Utang Indonesia ke negara tetangga ini naik dari sebelumnya 67,33 miliar dolar pada Maret tahun 2021. Selanjutnya, utang Indonesia banyak berasal dari AS sebesar 30,81 miliar dolar pada April tahun 2021. Angka itu berkurang 1,97% dari sebelumnya 31,43 miliar dolar. Kemudian, Jepang merupakan negara ketiga penyumbang utang terbesar kepada Indonesia mencapai 28,15 miliar dolar pada April tahun 2021. Jumlah utang Indonesia ke Jepang naik 0,89% dari sebelumnya 27,90 miliar dolar di Maret tahun 2021. Selain itu, Indonesia juga berutang kepada Hong Kong sebanyak 13,24 miliar dolar turun 1,41% dari sebelumnya 13,43 miliar dolar. Selain dari negara-negara tersebut, Indonesia juga berutang kepada Korea Selatan 6,48 miliar dolar, Australia 2,33 miliar dolar, Belanda 5,7 miliar dolar, Inggris 3,88 miliar dolar, Austria 497 juta dolar, dan sebagainya. Indonesia juga tercatat memiliki ULN kepada organisasi internasional, totalnya mencapai 36,11 miliar dolar, setara dengan 522 triliun rupiah. Detailnya, utang dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar 18,01 miliar dolar, Asian Development Bank (ADB) 11,75 miliar dolar, International Monetary Fund (IMF) 2,84 miliar dolar, dan Islamic Development Bank (IDB) 1,29 miliar dolar. Kemudian, Indonesia juga berutang kepada International Development Association (IDA) 782 juta dolar dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) 200 juta dolar.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mewanti-wanti pemerintah terkait peningkatan utang selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya, kerentanan utang Indonesia pada 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan atau International Debt Relief (IDR). Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat LHP-LKPP 2020 menunjukkan rasio debt service terhadap penerimaan telah mencapai 46,77%. Melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%, tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP-LKPP 2020. Selain itu rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan telah mencapai 19,06%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 7-10%. Sementara, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369% atau jauh di atas rekomendasi IDR sebesar 92-176% dan rekomendasi IMF sebesar 90-150%. Kondisi tersebut membuat BPK khawatir terjadi penurunan kemampuan membayar utang tersebut. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar, tulis BPK.